Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Putra Antajaya Sampurna dan juga teman saya Richa Mary Puspitasari akan menyampaikan materi pembahasan yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dari multimedia itu sendiri. Nah, pengertiannya apa? Multimedia itu berasal dari 2 kata, yaitu multi dan juga media. Multi atau non yang berarti banyak atau bermacam-macam. Nah, sedangkan kata media atau medium yang artinya perantara atau suatu yang dipakai sebagai penghantar, menyampaikan dan membawa sesuatu. Nah, multimedia itu merupakan sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, audio, dan video dengan alat bantu serta koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Nah, selanjutnya di sini kami memaparkan beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Wahono, yang kedua yaitu Hofstadter, dan juga yang ketiga yaitu Robin dan Linda. Nah, dari beberapa pendapat tokoh yang sudah kami paparkan, di situ sudah ada pendapatnya. Kami menyimpulkan bahwa multimedia itu adalah media yang terdiri dari beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Untuk selanjutnya, aplikasi presentasi multimedia. Nah, itu apa saja? Yang pertama, Macromedia Flash, kemudian ada PowerPoint, kemudian Google Wave, dan juga Camtasia Recorder. Nah, pengertiannya di situ sudah ada. Macromedia Flash yaitu adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mendesain animasi. Kalau PowerPoint seperti yang sudah familiar saat ini, yaitu sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Kemudian ada Godwave, yaitu sebuah editor player, record, analyzer, dan juga converter file sound. Biasanya digunakan untuk membuat file sound untuk audio, CD, website, mesin menjawab, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada Camtasia Recorder. Itu merupakan bagian dari Camtasia Studio yang mempunyai fungsi untuk membuat record atau rekaman mengenai tampilan pada desktop. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari multimedia sendiri? Yang pertama, multimedia mempunyai fungsi sebagai alat bantu instruksional. Kemudian yang kedua, multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi. Nah, untuk yang ketiga, multimedia dapat juga berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar. Misalnya, multimedia digunakan untuk menyimpan serangkaian slide, mikroskop, atau radiograf. Nah, kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Richa Mary Puspitasari. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih untuk Mas Putranta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa saja sih prinsip dari pengembangan presentasi berbasis multimedia ini. Nah, yang pertama adalah dalam menggunakan media ini harus mempertimbangkan segala potensi ataupun prosedur pengembangan instruksional. Nah, maksudnya adalah pada bahan presentasi yang kita hasilkan ini akan berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan dalam media ini pun juga memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam mengajar, sehingga mempermudah para pendidik dalam menjelaskan sebuah materi kepada muridnya. Dan yang ketiga adalah
media ini juga harus mempertimbangkan segala potensi ataupun karakteristik yang dimiliki oleh media presentasi ini. Dan yang terakhir adalah materi yang akan disajikan pada presentasi ini harus berjalan sesuai dengan prosedur dan harus dibuat secara menarik dan benar sesuai dengan substansinya. Setelah poin D yaitu prinsip, selanjutnya adalah poin E yaitu kelebihan dan kekurangan dari presentasi berbasis multimedia ini. Oke, poin pertama saya akan menjelaskan sedikit apa sih kelebihan dari presentasi berbasis multimedia ini. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama mampu menampilkan objek yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah media ini mampu menggabungkan berbagai unsur media seperti gambar, grafik, video, audio, animasi, dan masih banyak lagi. Serta poin yang ketiga adalah media ini memiliki kemampuan dalam mengakomodasikan peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya. Dan yang terakhir adalah media ini mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Nah, setelah kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Oke, di sini yaitu kekurangan dari presentasi berbasis multimedia ini. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia ini masih minim. Karena disebabkan dua faktor, yaitu adanya belum memadainya perhatian dari pemerintah, dan yang kedua adalah belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu, sehingga pembelajaran berbasis multimedia ini belum dirasakan oleh semua sekolah di Indonesia ini. Jadi ini masih menjadi PR untuk pemerintah kita terhadap pentingnya pendidikan, terutama pengenalan seperti media-media seperti presentasi dan masih banyak lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.